Ya, Anda masih di Fokus Terkini TVRI, masih bersama saya Ardianto Wijaya dan sejumlah narasumber yang hadir di malam hari ini, baik via daring maupun secara langsung di Studio 7 TVRI. Saya mungkin akan ke Mas Umam lagi. Artinya Mas Umam, kalau berbicara terkait dengan nafsunya para partai politik untuk sama-sama mendeklarasikan capres, meskipun tanggal 10 tapi belum jadi ya, bareng-bareng gitu ya. Bukan belum jadi, Belum jadi, nanti tapi kita jelaskan. nanti kita akan nantikan gitu kan. Oke, artinya ini berbeda dengan PDIP begitu, karena memang ya masih santai. Di beberapa kali statement Pak Jokowi bilang juga jangan terlalu buru-buru dalam menentukan, tapi juga dinamika di dalamnya juga sangat luar biasa begitu. Artinya ada dua juga, salah satunya dari Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra, PKB juga masih santai begitu. Ya, Mas Zaya, sebenarnya kalau misal kita bicara tentang dinamika, ini udah masuk ke konteks politik praktis ya. Kita bicara dinamika koalisi per hari ini, ternyata bukan mengalami proses konsolidasi yang signifikan, tetapi justru mengalami dinamika yang justru semakin tidak menentu. Kalau misal kita lihat per hari ini misalnya, partai Gerindra dengan PKB yang sudah secara clear mendeklarasikan koalisinya dan kemudian Caimin bersama Pak Prabowo bersama-sama sudah mengepalkan tangan bersama-sama, ternyata ada situasi yang justru di luar ekspektasi, di mana kemudian ada sejumlah spekulasi di dalam teman-teman PKB misalnya yang kemudian melihat Pak Prabowo dan juga Gerindra seolah bermain dua kaki. Bermain dua kaki? Itulah kenapa posisi cawapres tidak ditentukan, artinya ada proses dan ruang negosiasi yang belum selesai di situ. Nah oleh karena itu, apalagi belakangan muncul sejumlah narasi bagaimana kemudian pasangan Prabowo Puan, bahkan yang belakangan agak up to date, meskipun to some extent agak beberapa argumentasinya cukup lemah. Misalnya narasi Prabowo Ganjar. Artinya ada proses di situ yang justru menunjukkan ini ternyata bukan final. Ada proses negosiasi yang kemudian harus diantisipasi. Itulah kenapa dalam beberapa waktu terakhir Caimin menyatakan ada potensi melakukan koreksi terhadap skema koalisi yang ada. Caimin akan membentuk formasi baru kata beliau. Meskipun kemudian mencoba untuk ditutupi bahwa kenapa? Karena Pak Prabowo dan juga Caimin sama-sama ingin berposisi sebagai capres. Tetapi bagi saya ini adalah sebuah euphemism. Bagaimana mengcover sebuah dinamika di internal, tetapi ada miskomunikasi dan juga ada ekspektasi yang tidak terbaca dari masing-masing anggota koalisi ini. Sementara di di Koalisi Perubahan sendiri, betul sudah dideklarasikan oleh Pak Paloh, tetapi pada saat yang sama proses deklarasi yang diharapkan tadi tanggal 10 November, meskipun yang kemudian menyampaikan informasi itu pertama kali sekarang kemudian dievaluasi di internal Nasdem, tetapi menunjukkan ada proses negosiasi yang belum selesai dan juga cukup alot di sana. Nah, tetapi ini harus diantisipasi, mengingat ini kan partai Mas Zaky, Partai Demokrat dan juga PKS sudah cukup intens. Tetapi kalau misal kemudian itu dilakukan dengan alot, maka hati-hati. Nah, kalau misal kemarin Mas Anies mencoba untuk keliling, kemudian mengkonsolidasikan basis pemilih loyalnya, tetapi kalau misal basis koalisi tidak di-maintain dengan optimal, basis trust-nya tidak dijaga dengan baik, maka berpotensi kemudian memunculkan sebuah spekulasi yang baru. Nah, oleh karena itu saran saya kalau misal Mas Anies berkenan memungkinkan untuk meyakinkan langkahnya, maka deklarasi koalisi yang mungkin mensyaratkan deklarasi cawapres, kemudian kalkulasi portofolio, itu harus secepatnya diselesaikan. Kalau misal itu tidak diselesaikan, maka berpeluang ada koreksi ulang, ada evaluasi ulang. Mungkin bukan hanya di Demokrat, tetapi juga di PKS. Ingatlah, per hari lalu, beberapa waktu yang lalu, ada upaya untuk menggergaji koalisi perubahan ini. Ada tawaran masuk kepada PKS, menawarkan sebuah posisi menteri, dan dengan sejumlah iming-iming yang lain, tentu iman politik seseorang, partai politik, itu ya naik dan turun. Yazid wa yangkus, naik turun dia. Nah, tergantung seberapa besar tawaran itu. Nah, oleh karena itu, saran saya bagi Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem, maka harus segera selesaikan itu. Maka kalau misal kemarin disampaikan akhir tahun atau maksimal awal tahun 2023, itu harus segera
difinalisasi. Iman politiknya Demokrat gimana nih berarti? Ya kalau sampai dengan saat ini kuat kita, Kuat. imannya tetap solid bersama teman-teman Nasdem dan PKS, karena bagaimanapun begini. Tadi kami sampaikan bahwa ada harapan yang kuat kepada masyarakat agar koalisi perubahan ini bisa terwujud. Makanya kemudian tanggal 10 November yang sebenarnya itu kan disampaikan oleh 1 atau 2 politisi saja sebenarnya yang belum menjadi suatu keputusan. Tapi kemudian ditangkap oleh publik dengan luar biasa. Dan dibicarakan di mana-mana. Di berbagai grup WhatsApp, di media sosial, bahkan mohon maaf saya misalnya. Beberapa waktu lalu saya kebetulan ada reuni SMP nih, ada 1.400 orang yang hadir di SMP Negeri 3 Pontianak gitu. Saya ketemu berbagai angkatan, yang ditanya itu adalah hanya 2. Mas katanya, gimana? Demokrat jadi kan sama PKS dan Nasdem tanggal 10 nih katanya, gitu satu. Yang kedua, ini Anies harus sama AHY Mas gitu lah. Saya kan. Nah itu terus didorong, terus disiplin juga. Nah, kan makanya, ada statement kan, harus disiplin Nasdem gitu kan. Bukan, maksud kami adalah bahwa disiplin koalisi gitu. sampai pada saat ruang-ruang publik yang kami tidak berdiskusi politik atau misalnya kami bukan sebagai sosok politik gitu, sebagai teman-teman biasa atau sebagai adik-adik kelas atau apa, tetapi justru itu yang disampaikan. Nah, dan ini bukan hanya di Pontianak, tapi di berbagai-bagai daerah lain ketika kami keliling, ya seperti itu aspirasinya. Berarti kan apa? Menandakan ada keinginan yang kuat ini agar koalisi bisa terwujud. Nah, karena itu juga kami Demokrat semakin hati-hati dengan teman-teman PKS dan Nasdem. Karena ini harapan kuat ini jangan sampai kemudian layu gitu loh, kecewa gitu. Nah, kami jangan kemudian semakin hati-hati ini karena muncul mungkin Anies Gibran, Anies Aher gitu atau gimana tuh? Enggak, itu gimana? bukan masalah Bener itu. enggak ya? Tetapi kita bicara tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Fahri tadi, kita bicara mengenai platform dulu yang utama. Karena yang kuat ini kan arus keinginan perubahan. Jadi kami bicara visi misi dan program seperti apa nih yang benar-benar rakyat butuhkan. Nah inilah hasil berkeliling Mas AHY 2,5 tahun, kader-kader kami keliling selama ini berbicara mengenai perubahan. Nah ini kita detailkan. Ya tadi Bang Fahri juga sampaikan, teman-teman Nasdem kan juga misalnya selama ini kan di pemerintahan, kemudian bergabung dengan kami yang selama ini sudah membawa angin perubahan, teman PKS juga sudah membawa angin perubahan. Nah kita masih satukan langkah ini di sini, bagaimana perubahan itu diwujudkan. Lalu misalnya nanti capres dan cawapres kriterianya seperti apa. Dan lagi-lagi kata kunci kan perubahan di sini. Nggak mungkin dong kami mengusung capres atau cawapres yang bau-baunya status quo gitu. Atau identik dengan status quo. Pasti sosok-sosok perubahan. Tadi ada Mas Anies ternyata termasuk juga di sosok perubahan tadi. Kemudian ada Mas AHY juga termasuk di dalam sosok perubahan itu gitu. Nah, sehingga memang banyak aspirasi yang muncul termasuk berbagai hasil survei. Terakhir hasil surveinya Voxpol kalau nggak salah ya, simulasi 2 pasangan, simulasi 3 atau 4, Anies AHY ini selalu menang gitu, mau lawan Ganjar Erick Thohir, melawan Mbak Puan, melawan Pak Prabowo. Jadi ini kan aspirasi dan juga terhitung secara metodologi. Nah inilah kami benar-benar itu benar. Karena kan Mas AHY berulang kali menyampaikan. Kami bertiga ini bukan hanya mau bersama saja, bukan hanya mau silaturahmi, tapi kami juga ingin menang gitu loh di 2024 sehingga semua hal kami perhitungkan benar, kami kalkulasi betul gitu. Karena ingin agar harapan perubahan ini benar-benar bisa terwujud nanti 2024 gitu. Bang Zaky. Sekarang saya akan ke Bang Viva Yoga. Mas Viva, masih mendengar suara saya ya? Jadi soal tim schedule pemilu 2024 itu sudah ada di peraturan KPU. Saat ini sudah tersusun peraturan KPU. Ya saat ini kan sudah ada verifikasi faktual partai politik dan nanti tanggal 14 Desember itu mulai ada pengumuman siapa-siapa partai politik yang lolos mengikuti pemilu 2024. Kemudian ada pendaftaran calon legislatif DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, rencana penyusunan daftar pemilih tetap, dan seterusnya sampai pendaftaran Capres, Cawapres September 2022. Jadi semuanya sudah terjadwal. Kalau kemudian ada partai politik yang tiba-tiba mengumumkan bakal calon presidennya, ya itu memang tidak apa-apa sesuai dengan kepentingan dari partai politik masing-masing. Intinya bahwa semuanya sudah terschedule, terjadwal, timetable di peraturan KPU sudah ada, dan masing-masing partai politik silakan untuk menyesuaikan mekanisme, langgam, dinamika, gerakan dengan peraturan KPU itu. Nah, yang kedua, dinamika yang tidak menentu itu kan juga dilihat ini panggung depan apa panggung belakang, Mas Umar. Jadi santai saja gitu ya, Mas Umar. Panggung depan, panggung belakang ya. Apakah kemudian panggung depan? Kalau panggung depan itu jangan disirusi, santai gitu. Jadi kalau kemudian ada hal yang sebuah proses perubahan yang substantif, itu kemudian kita tidak menjadi kaget. Intinya bahwa
proses penjajakan untuk menemukan kepentingan secara subjektif partai-partai politik dengan menggabungkan partai politik sesuai dengan presidensial threshold 20% ini sedang berproses. Oleh karena itu, kalau memang ada koalisi perubahan, ya segera dibentuk koalisi perubahan, jangan berubah-berubah lagi. Sekarang kan belum ada koalisi perubahan. Koalisi perubahan, jangan berubah-berubah lagi ya. Segera dibentuk biar tidak berubah. Tidak bingung. Oke. Ya. Koalisi perubahan, tapi jangan berubah-berubah nih, harus cepat menentukan tadi kan. Kami nggak berubah ini, konsisten terus. Setiap minggu ada pertemuan, ya? terus ada progres ya, semakin dalam, semakin detail. Karena bagaimanapun tadi termasuk bicara mengenai tadi program tadi, pemenangan juga bukan hanya program perubahan seperti apa. Nah, lagi-lagi yang kami lawan ini kan giant ya, status quo gitu. Bagaimanapun kan kita mau bicara jujur apa adanya di dalam politik ini pasti ada status quo, ada yang melawan status quo. Ya kami ini adalah perubahan, change gitu loh. Berarti ketum AHY ini capres atau cawapres nih? Ya kalau itu kita lihat bagaimana nanti kesepakatan di koalisi. Karena bertiga ini equal partnership. Kesepakatan 3 partai inilah yang menentukan. Bukan keinginan 1 orang atau 2 orang, bukan. Tetapi kesepakatan bertiga ini. Dan jika memang itu yang terbaik. Kalau perubahan ya berarti di luar pemerintahan. Jangan di pemerintahan. Ya bisa aja. Karena bagaimanapun kan kita bisa lihat gitu kan. Bahwa harus konsisten, harus jantan, harus gentle. Harus konsisten juga. Jangan di dalam pemerintahan. Kalau kita konsisten ini Bang, Abang ini kan kemarin kayaknya di luar pemerintah mendadak masuk loh Bang. Tapi namanya demokrasi kan bebas. Teman-teman PAN dulu misalnya dari harde Pak Prabowo 2019 ya kan, di luar lawan Pak Jokowi, lalu kemudian ikutan Pak Prabowo masuk di tahun lalu gitu kan, sehingga posisi tinggal kami dan PKS saat ini. Ya nggak apa-apa, inilah demokrasi. Ya izin Bang Viva nanti kalau Demokrat misalnya PKS dan Nasdem nanti di pemerintahan 2024 kami siap kok. Kalau Bang Viva dan teman-teman PAN ingin bergabung gitu. Bahkan kalau mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi mau bergabung atau bahkan sebelum tanda tangan daftar capres-cawapres boleh kok Bang. Kami sangat terbuka. Cawapres ya, kartu mati. Oh nggak kartu mati dong, nggak kartu mati. Tetapi bahwa ya bagaimanapun yang terbaik. Diwujudkan kalau Anies AHY misalnya terbaik saat ini kan masukan survei iya. Keinginan masyarakat iya di grassroots ya. Kenapa tidak gitu. Kata Pak Surya Paloh, why not the best kan itu. Nah itu juga yang menjadi patokan kami. Tapi kalau misalnya PKS mencalonkan Aher gitu. Oh nggak apa-apa, bagus dong. Benar ya. Bagus dong karena bagaimanapun setiap partai kan tentu ingin dapat kotel efek tadi gitu loh. Itulah partai dibentuk karena ingin bagaimanapun salah satu fungsinya pengkaderan, calon pemimpin. Jadi sah-sah saja teman-teman PKS mengajukan Aher, kami mengajukan Mas AHY misalnya gitu. Kemudian ya kita diskusikan bersama mana nih yang terbaik. Mas Anies gitu. makan siang misalnya terus Nasdem sama kan mengajukan Gibran gitu. Oh nggak apa-apa. Makan malah siang saya terus. pikir Mas Anies besok makan dengan Bang Fahri nggak apa-apa, malah bagus. Ya, ada undangan makan siang Bang Fahri. Silakan gitu. Karena ini Indonesia ini kan seharusnya seperti itu, guyup gitu loh. Jangan malah berbeda koalisi. Ada di dalam pemerintah, lalu berantem, nggak mau ketemu. Oh kami tidak akan berkoalisi dengan si A, si B. Waduh ini Pancasilais atau bukan gitu. Nah, Pancasilais berbeda-beda tapi kita satu. Bang Fahri, ini melihat ketidakjelasan situasi ini itu membahayakan sebenarnya. Jadi membahayakan maksudnya? Perlu difikirkan secara baik karena ini memilih pemimpin yang sangat sensitif kadang-kadang karena metode afiliasi rakyat itu kadang-kadang ada yang rasional dan ada yang tidak rasional. Nah karena itulah harus diregulate secara baik ya. Dan kita di partai politik ini juga harus sadar bahwa ya kita harus betul-betul mendengar ini ya. Kalau saya kritik semua saya bisa kritik gitu. Metode berkumpulnya KIB, Koalisi Perubahan segala macam ini sebenarnya nggak ada aturannya ya. Ya dengan segala maaf misalnya nih ya. Ini sebagai case ya, tidak mengalamatkan kepada orangnya. Kenapa tiba-tiba kok Pak Surya Paloh mendeklarasikan Anies sebagai capres? Kok tiba-tiba PKS dan Demokrat langsung pasang diri sebagai wakil? Kan nggak boleh begitu kan? Harusnya kan mereka juga capres juga dong. Masih ada optimisme berarti Mas Zaki. Belum ada keputusan sampai dengan saat ini. Ya makanya. Resmi belum ada. Nggak, ini kan nggak bisa ditarik ya kan? Harusnya kalau koalisi dibilang tadi kami setara, kami ini segala macam. Lu tarik dulu, Aniesnya ditarik atau AHY-nya bilang ini capres juga. Belum tentu Anies presidennya. Maksudnya Anies ditarik dulu masuk ke Nasdem gitu atau? Ditarik untuk ya Anies harusnya jadi kader partai juga. Partai sebab AHY masa gara-gara karena Aniesnya yang bukan calon
bukan anggota partai, maka dia yang capres. Loh, ini aturan dari mana? Ini kan sebenarnya. Nah, itu yang saya bilang, anomalinya adalah di kita ini nomination popularity before nomination. Kalau di negara demokrasi yang maju itu nomination first, then electability. Jadi orang tuh disurvei itu setelah dinominasikan. Kalau di kita ini nominationnya belakangan, popularity first. Dan jeleknya popularity dalam sistem kita itu, orang yang kerja buat partai kayak AHY ini, jungkir balik dia keliling Indonesia, dia besarkan partainya, dia bikin jaringannya gitu ya, nggak dapat popularitas. Sebab rakyat itu tidak menganggap kerja politik itu kerja yang baik dan kerja yang perlu diapresiasi. Tapi mantan gubernur yang tiap hari jenguk orang, bikin taman pakai APBD, oleh rakyat dianggap itulah kerja. Padahal sebenarnya kerjanya seorang calon presiden bukan itu. Pekerjaannya seorang calon presiden itu gagasan. Makanya di negara-negara maju, orang yang jadi calon presiden itu dia bekas di Senat, bekas kongresmen dan sebagainya gitu. Di kita ini yang akan menjadi calon populer, coba lihat aja semuanya. Ganjar, Anies, RK, Khofifah. Ini semua orang yang telah membajak persepsi rakyat itu tentang mana yang benar sebagai calon presiden. Sementara orang-orang partai gigit jari termasuk Puan Maharani itu gigit jari semua. Tidak dapat popularitas karena jenis pekerjaannya itu tidak diapresiasi rakyat. Nah, ini kekacauannya. Pak Prabowo early dia mendapatkan popularitas setelah 5 kali maju. Dan sekarang menjadi menteri, baru dia layak gitu. Tapi bayangkan ini kan tidak fair. Makanya harus dikembalikan nomination first dan electability. Bukan literasi politik ini penting artinya ya ini untuk penting, bisa. Itu bosnya Bung Viva, Pak Jul itu nggak dapat popularitas, itu dia. kan. Bosnya siapa lagi di situ? Erlangga, itu papannya di kampung saya. Di setiap desa ada papannya Erlangga, nggak dapat penghormatan dari rakyat. Karena yang dia lihat salaman ketemu orang, Menko kan nggak bisa begitu. Nah, ini yang harus dikoreksi dong. Nggak mau dikoreksi, akhirnya bingung sendiri. Gitu. Siap. Kita cermati bersama nanti. Ini termasuk juga pendidikan politik atau literasi politik untuk kita semua begitu. Artinya untuk juga partai politik untuk bisa sama-sama bekerja sama begitu. Baik. Terima kasih Bang Fahri, Mas Umam. Terima kasih Bang Zaki. Terima kasih Bang ya. Bang Viva Yoga, terima kasih sudah bergabung secara daring di malam hari ini di Fokus Gini. Terima kasih, salam sehat selalu. Ya, dan kita masih terus nantikan bagaimana gerilya partai politik dalam mengusung capres dan juga cawapresnya. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam dan sampai jumpa.